pagi guys ya. Sekarang tuh di jam 3.59 ya, jam 4. Nah kali ini kita bangun paksa on time supaya nggak kesiangan ya. Nah ini dia lagi beres-beres. Udin sih lagi berberes nih. Nah kalau saya udah beres, SB udah beres, itu anduk MCK udah beres semua, baju-baju kotor. Nah ini tinggal yang ini. Kalau tas yang ini tas kamera, kelengkapan tas kamera, batu kamera, apa charger, apa ini botol minum. Nah ini dia, kalau saya kemana-mana, mau naik gunung, mau mancing, mau apa, selalu saya modifikasi ini tempat botol minum ini jadi tempat korek. Meskipun saya nggak ngerokok ya, jaga-jaga, soalnya kalau buat outdoor korek itu penting. Victorinox selalu jadi nempel terus tuh. Ada parakot, siapa tahu ada yang sepatu atau sandal putus ya. Dan jangan lupa ada karabiner, selalu bawa karabiner, fungsinya banyak kalau buat outdoor itu. Oke, saatnya sarapan dulu. Ini saya udah bungkus ayam yang kemarin sore. Makan dulu. Pagi sarapan cuma di atas pasti ngemil. Semuanya udah ready. Wah, udah siap perang. Kita langsung jalan menuju ke sana. Oke, kita mulai start ya. Sekarang tuh jam berapa? 4:54. Bener lah, jam 5. Yang tadi jam 4 kayaknya sih kesusul sama kita biasanya sih. Beda setengah jam pasti kesusul aja sama kita mah. Headlamp udah ready. Ya kan? Oke, BC-nya katanya masih di atas tanah. Kita jalan. Nah, guys, ini kita udah ada di, bukan Simaksi ya, tapi restitusi. Ini pintu masuknya nih. Tuh, jadi tarifnya 5.000 per orang. Habis itu kita tinggal naik ke atas. Ya guys, ini jam 5.16. Tadi saya berangkat dari warung kan 4.54. Ini nyampe di, itu dia BC-nya. Base camp track 11. Oke, ini kita lagi regis. Itu dia. Ini dia. Kata pendakian pasir perhutan ya guys. Nah ini ya guys, tiket masuknya tuh 10.000 per orang. Oke. 20 pas ya kan? Siap. Oke, kita pasang stiker. Tanya makannya, katanya boleh di sini di tempat regis. Asik, pasang. Mantap, pas lagi di tempat regis guys. Oke, kita mulai dari regis jam 5.23. Ini ketemunya langsung tanah tangga dan tanah ya. Ya, yang jelas sih nantilah kalau udah sampai pagi begini, video juga nggak kelihatan apa-apa. Foto-foto juga ntar aja pasti turunnya deh. Oke, itu dia. Nah guys, di sini terkelola juga ya. Ada logonya, jelas banget jadinya. Pos 1 Kadaka. Sampai sini jam 5.36. Lumayan. Oke, tarik nafas dulu.
baru lanjut lagi. Tuh ya guys, ada apa, stiker-stiker gini. Jadi banyak sih stikernya. Di sini dari semua gunung, di sini itu paling banyak tandanya. Nah, mungkin karena sebelah kiri itu perkebunan warga ya. Nah guys, ada apa nih? Mestinya si pos 2, shelter Salikur, pos 2 Salikur. Tuh ya, view-nya. Di sini ada warung guys di pos 2. Tadi di pos 1 nggak ada warung. Wih, view-nya. Sampai di pos 2 jam 6. Semuanya tanda. Tuh. Keren ini, keren banget. Ya itu ya, memang ini kan jalur perkebunan warga ya. Jadi memang tadi banyak perduaan gitu. Makanya tanda aja banyak supaya orang masih on track pendakian. Trekking sih sebenarnya, trekking. Ini dari pos 2 ke pos 3 sudah ditemui banyak akar-akaran dan tanah ya, tetap ya. Batu-batunya sih nggak ada. Yang lucunya di sini ada banyak pasir-pasir ya. Itu dia. Oke, kita lanjut. Tuh ya guys, akar-akaran semua. Dan ini dari bawah ya, dari base camp sampai ke pos 2 menuju ke pos 3 rapat. Tuh dia. Jadi tidak panas, lumayan enak. Nah, di sekelilingnya juga udah nggak ada kebun teh ya. Jadi di pos 1 ke pos 2 itu area kebun teh. Nah, 2 ke 3 itu baru masuk daerah hutan. Tanjakan Ucup. Itu dia. Tapi nggak tahu vertikal ya. Di sini nggak tahu, di depannya atas sananya nggak tahu. Ini jalur vertikal. Di sini ada jalur ininya, landainya nih ya. Kayak di sini. Ini jalur landai. Ini yang vertikalnya nih. Tuh. Ya kan? Itu lumayan. Yuk. Saya mau coba tes yang landainya. Bisa gak? Krusuk. Rumput-rumput semua sih guys. Tuh. Rapat ya. Tuh dia. Ada jalurnya nih. Tuh dia. Tuh sampai ke atas. Ini macam coba aja ya guys. Jangan, ya saya penasaran aja. Biasanya sih saya nggak pernah ngikutin jalur normal aja. Sama kan terdepannya. Tuh. Oh iya sama tuh. Sama. Ya benar. Dari tanjakannya Ucup itu mulai vertikal terus. Terus tuh dari bawah saya naik ke atas. Nih. Tuh. Naik terus ke atas. Ada webbing. Ini jalur vertikal. Ini jalur landainya. Mau pilih mana? Ayo. Mulai bebatuan. Itu dia. Tari webbing. Dan di depan
Orang pada ngumpul-ngumpul. Tuh, pos 3, pos 3. Ya, ya, samperin dia, samperin. Jam 6.42. Kalau 30 mdpl tuh berapa Pos lagi? 3. Di pos 3 tuh Biasanya kita ke puncak. ada puncak Panyawangan. Di 2.0 Gunung Tangkuban Perahu. Berarti kemarin puncak Burangrang sama ya. Ketinggian MDPL-nya sama di sini. Guys, tetap nembok. Tembok putih. Ya udah. Padahal tuh sekarang tuh 6.45 loh. Udah berangkat pagi-pagi tetap aja gak dapet. Dari puncak yang tadi ini langsung turun. Nah, berarti ini sepertinya ini punggungan. Jadi dia turun nanti naik lagi. Tuh puncak. Tuh harus sampai base camp. Arahnya ke sana. Tuh. Saya tadi turun dari sini. Nah, ini banyak banyak cabangan. Tuh. Sana juga lurus. Ini datar bonus panjang banget. Tuh, belakangnya juga. Tuh, wih. Dari tadi turunan sana saya langsung running kemari. Si Udin masih di belakang. Ngobrol sama tim yang tadi ya ketemu di puncak tadi. Jajanan upas ya, ada cuanki, mantap. Ini kayaknya ini nih guys, warung upas. Itu dia. Jadi ada ini gorengan. Nongkrong dulu dah, nungguin si Udin. Ini saya tanya sama Akang nih di warung. Dari sini tuh 5 menit puncak. Sekarang jam 7:02. Iya udah akhirnya nongkrong tuh pisang gorengan. Aduh lagi nembok guys, udah gak dapat apa-apa, cuma dapat pelang aja ya gitu. Udah nggak dapat siu jadinya ya mah. Mungkin nanti musim panas atau mungkin musim hujan kali kita kembali lagi kemari. Mungkin panas kali ya, mendingnya musim panas kemari. Aduh dekat sih dari Jakarta ke Bandung sini. Masih ada beberapa gunung yang lain kan, Kerenceng belum. Nah, tadi kita nongkrong dulu ya, makan. 7.14 kita lanjut. Yuk. Tangan masih minyak tuh guys. masih ngunyem. Kabut. Udah kayak gini mah asik buat running nih. Ini benar cocok untuk pemula. Gunung Upas ini sangat. Jadi ini lebih ke trekking guys. Nih karang nih. Ada jalur mata air ya. Karang. Cakep guys. Dibelah tuh. Saya suka nih. Ya kayak begini, model-model begini nih. Tuh dia. Bener-bener keren ya. Nih. Kebuka. Wih. Cakep. Pantesan saya bilang banyak pasir ya guys. Jadi banyak batu karang. Karang pasir di sini. Wih, bonus semua. Wah, asik di sini mah. Bener-bener asik. Jadi yang tingginya itu dari 2 ke 3 lah. Ya. Kebuka. Puncak. Sayang tembok. Ya, itu dia. Itu dia puncaknya. 7.21. Sambil santai sih guys. Tuh ya view-nya di sini.
begini, puncak Kapas. Tuh ya guys, di sana bisa ngecamp area juga. Ntar kita explore ya. Sekarang kita mau foto dulu. Dulu ya. Ya. Ada jalur lagi, nggak tahu kemana, mungkin buat ke area kali. Nih ya, tuh ada nenda juga kan. Ini puncak upasnya tuh ya. Jadi ini sebetulnya tuh kayu ya, kayu bonsai tuh. Jadi kalau mau apa duduk di situ agak hati-hati lah, lumayan tinggi juga sih tuh. Dan ya seperti biasa kayak kemarin, tembok putih berkabut tuh. Di depan sana aja nggak kelihatan. Yuk kita ke sana yuk. Nah ini yang sebelah ujungnya nih tuh, ada pelang juga guys. Nah ini bisa buat camp area juga tuh. Di sana juga tuh ada yang camp juga tuh, bukan camp ya, ini apa namanya, bikin itu aja, bivak. Oke, udah selesai semuanya. Nah kita jalan ya, jam 7.33 ya, masih on schedule. Memang planning itu nyampe sini jam 7-an lah, karena kita berangkat kan ya lumayan ya, masih pagi. Soalnya dari sini kita mau lanjut ke Purwakarta. Habis satu gunung lagi, habis itu kita baru pulang ke Jakarta. Antar Udin baru pulang ke Bogor. Yuk. Nongkrong lagi, apa, teh manis anget dulu. Jadi ya itu ya, waktu gak bisa diprediksi. Kayak biasa ya, saya tuh suka kasih lihat waktu itu karena apa, estimasi lah dari pos ke pos. Soalnya kan setiap orang fisiknya beda, banyak yang lebih cepat atau banyak yang beristirahat. Saya juga banyak istirahat, tapi biasa istirahat gak lebih dari 1 menit ya. Ya jadi estimasinya adalah, tapi kalau hampir dari BC ke BC itu jangan dipatok. Soalnya saya banyak nongkrongnya, banyak ngobrolnya. Ya banyak nyantai begini nih. Kita mungkin kesini 20 menit. Oke, ini kita sudah selesai beristirahat, bukan beristirahat ya, bersantai-santai maksudnya. Tuh. Ya guys, di sini tuh kebanyakan anak sekolah ya, anak kuliah. Jadi memang ini sangat-sangat rekomendasi untuk pendaki pemula. Nyaman sekali sih. Jadi saya pernah ke Gunung Kuta, itu juga kebanyakan anak-anak sekolahan ya. Tapi di sini lebih banyak lagi. Oh ya guys, ini ya di Upas Hill ini dia tuh kebuka kayak gini tuh. Jadi
memang atasnya ketutup rapat ya, tapi space jalurnya tuh besar banget, jadi memang agak dingin, makanya saya juga pakai jaket nih. Jadi kalau kemari ya enaknya sih kalau banget tadi pagi itu udah langsung pakai jaketan, soalnya dingin sih, karena dingin hawa angin ya soalnya ya. Kalau di Burangrang kemarin tuh rapat banget, jadi nggak terlalu ada angin lah. Tuh ya kan, anginnya kenceng ya, mungkin karena nanti di pos bawahnya kan ada kebun teh, jadi dia anginnya tuh langsung nggak ketahan lah. Kalau dia hutan padat begini kan ketahan pohon. Tuh ya guys, ini yang tadi perempatan tuh, ada yang gue lari ke sana tuh. Saya nggak tahu ini jalurnya, mungkin sama juga ke sana, cuman udahlah kita pakai jalur sini aja, lebih seru. Jadi kayak pendakian. Kalau di sana kan jalur mobil ya, kendaraan lah. Guys, ya agak siangan dikit, padat banget penahan. Turunnya juga apa namanya, ganti-gantian ya guys. Ya guys, dari di sini tuh dari 2 ke 3 ini aja ya udah padat. Tuh guys, SMP guys. Mantap, masih bisa lari-lari di sini. Nah, dari sini berarti bener dimulai nanjaknya. 10 menit lah naik ke atas. Nah, ketemu lagi. Kalau turun tuh paling gampang sih, paling enak. Nah tuh, ya harus foto sini. Ayo foto yuk. Mantap, pelatihan sejak dini. Jadi anak-anak kecil di sini banyak, memang masih oke lah. Dan ini enaknya treknya tuh udah jadi, udah kenceng. Jadi kalau hujan juga nggak terlalu licin banget ya, kecuali hati-hati nginjek akar-akaran ininya nih. Wih, asri, rapet banget, mantap. Tuh, wah ini kayak gini mah asik nih buat saya running nih. Yuk running yuk. Tuh ya guys, tanda lagi. Itu memang dipasang banyak karena nanti ini nih tuh berduaan, ada jalur ke sana. Ya mungkin ketemu, tapi ya udahlah, itu yang saya bilang, jangan mencari, ikutin aja, udah ditetapkan kok, ada jalurnya kok, jangan mencari-cari ya. Kalau andai kata ada lost track kan lebih bahaya kan, ikutin aja kok tuh. Sampai ini pos 2 yang tadi saya bilang. Wih, view-nya tuh bagus banget. Nanti di bagian bawah ada apa, kebun teh ya. Ini Udin tadi apa agak kena engkel ya, jadi ya kita lihat lagi deh kondisinya gimana. Kalau nggak memungkinkan ya udah kita langsung pulang dari sini ya. Jadi bannya aja nggak dibikin ban tahu. Tadi kita lewat sana, jalur sana, mungkin sekarang mau lewat jalur kebun teh kali tuh ya.
Nah ini jalur trail tuh sana. Panas sudah. Oke. Tuh di sana tuh juga jalurnya tuh ke arah sana. Tapi kalau mau inian di sini tuh. Tapi karena padat ya, ya udah kita balik lagi ke jalur utama. Padat banget. Enakan sini masih ada selak. Lanjut. Tuh ya guys, dari pos 2 ke pos 1, berarti kalau kita naik kan dari pos 1 ke pos 2, yang tadi kan gelap ya. Nah ini dia treknya seperti ini, ada nanjaknya tapi masih fine lah, masih normal tuh. Cakep ya, itu dia view-nya, mantap banget. Udah foto. Nah inilah view-nya nih tuh ya. Pantainya cakep banget, sepanjang jalan, sepandang mata kebun teh semua ke bawah. Di sini tanah semua. Itu dia jalurnya. Pelan-pelan ya. Ayo pelan-pelan. Ayo, iya lanjut. Lanjut. Ya pelan-pelan aja. Mantap. Lanjut. Ya bagus banget ya. Wih, pohon mati. Tuh di bawah ada anak-anak sekeluarga lagi foto-foto. Wih, cakep banget loh. Cakep banget di sini. Dapat lah. Ini bagus. Jadi pas hill itu bagus banget. Bagus untuk apa namanya? Running. Enggak terlalu tinggi. Cepat, pendakiannya cepat, lalu view-nya dalam perjalanannya aja udah kebun teh begini. Seharusnya di puncaknya kalau lagi nggak ketutup kayak tadi ya, berarti bagus juga tuh ya. Lain kali lah kita lihat lagi. Pos 1 guys, tuh ya, pinus semua, view-nya cakep. Iya cepet nih, kalau turun tuh cepet banget. Mana dia, itu dia yang tadi saya bilang ya, kan tadi pagi kan gelap. Ini di pos 1 nih sampai ke BC tanah semua, akar-akarnya dikit tuh, sepanjang ini tanah semua. Nah ini tapi kan kenceng ya, jadi kalau hujan juga nggak apa-apa sih, normal lah. Tuh, anak-anak semua, ini kayak area camp keluarga lah, campers area lah. Rombongan sekolah panjang tuh. Memang keren banget buat rekreasi. Tuh ya guys, Gunung Burangrang. Kalau saya naik sekarang itu lagi kebuka. Tuh sekarang jam 9.51, itu lagi kebuka.
Sekarang mungkin kalau saya naik lagi ke Upas Hill ini mungkin masih kebuka. Tapi ya udah, lain kali lagi aja. Kita sekarang santai-santai aja. Tuh, adem, angin semua. Tapi kalau siang ini ya tetap panas. Ini udah pakai topi kan. Guys, tuh udah pakai motor, luar biasa. Sampai kita. Nah, tadi pagi yang gelap kan. Ayo kita foto. Wow, parkirannya ya. Pendakian favorit. Itu dia. Nah, karena kita parkirnya tadi di warungan di depan, bukan di sini. Jadi kita masih harus jalan lagi. Buat lain kali, buat temen-temen ya, kalau motornya nggak berat ya, bisa parkir sini tuh, banyak. Jadi langsung dari sini langsung pulang. Oke. Tuh, stikernya ada situ. Soalnya orang-orang pasang stikernya di sini nih, tuh. Guys, saya tempel juga supaya ada teman-temannya juga. Tuh, mobil juga banyak ya. Kalau mobil sih sini aman. Yang minusnya itu masih jalan ke sananya tuh menuju pabrik, masih blok aja. Ini agak blok juga. Kalau saya kemarin udah sore ya, takut juga kan. Nah tuh kalau jalur kayak gitu tuh, batu hidup gitu kan, agak ngeri-ngeri, sedep gimana gitu. Nah oke, reviewnya jadi per hari ini udah selesai pendakian Gunung Upas ya kali ini. Tempatnya mantap, yang didapetin luar biasa, viewnya truknya bagus, ininya ya viewnya bagus banget nih, kebun teh di puncaknya seharusnya bagus kalau nggak berkabut. Terus pendakiannya sangat-sangat bersahabat. sangat bersahabat, pokoknya rekomendasi dari sini nih. Makanya tadi ya, semua di video saya tuh lihat anak-anak kecil, anak SD, anak SMP aja outingnya tuh di sini. Mereka outdoornya tuh di sini. Oke, sampai jumpa. Upas Hill. Ditunggu lain kalinya. Mudah-mudahan lain kalinya saya dapat view yang terbuka ya. Oke, sampai sini dulu video pendakian Upas Hill. Ditunggu video selanjutnya. Gebut-gebut sih kemarin tadi. Balap-balapan sih. Nah, itu dia. Lumayan kan? Tapi kalau gini mah si kuning masih bisa lancar.